Assalamualaikum sahabatku, agak kareba. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan rezekinya selalu dilimpahkan. Vlog kali ini akan menceritakan bagaimana aku menciptakan surgaku sendiri dalam tanda kutip. Bagaimana aku menciptakan kebahagiaanku sendiri, karena kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakan, bukan orang lain. Itu dari dalam diri kita sendiri. Kita akan tidak bahagia ketika menaruh ekspektasi yang sangat tinggi kepada orang lain. Lagi pula, pikiran kita menentukan bagaimana kita bahagia dan bagaimana tidak. Kadang banyak banget orang yang tidak bahagia karena terlalu lama ada di masa lalu. Sesuatu yang sudah tidak akan pernah kembali lagi, ataupun ke masa depan yang belum tentu terjadi. Jadi di sini, di vlog ini mungkin aku akan memberikan beberapa bagaimana cara aku menciptakan kebahagiaanku sendiri, bagaimana aku bisa enjoy dengan hidup ini. Karena pada dasarnya dulu semuanya ingin aku kontrol, semuanya sangat tidak baik-baik saja buat aku. Yang waktu aku depresi, kayaknya aku udah pernah cerita ya. Di sana dengan ego aku ingin mengontrol semuanya. Aku ingin semua berjalan seperti apa yang aku mau, dan itu menyebabkan aku hampir gila. Dan sekarang semakin kesini, semakin aku menyadari bahwa kebanyakan orang itu hampir gila karena pikiran mereka sendiri. Lakukan apapun yang kalian suka, yang penting tidak merugikan orang lain. Lakukan saja. Salah satu pemuka agama yang biasa aku dengarkan kajiannya itu Ustaz Saiful Karim mengatakan bahwa surga itu ada di bumi ini ketika kita masih bernafas. Yang mungkin bisa aku artikan bahwa surga itu kita sendiri yang menciptakan. Surga itu berasal dari dalam diri kita, dari pikiran kita, bukan nanti atau esok, tapi sekarang. Sekarang. Salah satu cara untuk menciptakan kebahagiaan aku itu yaitu kalian bisa lihat mungkin ya dari bentuk badan aku yang bokeh, yaitu dengan makan, jajan. Tapi sekarang sih udah jarang banget jajannya, karena mulai mengerti bahwa terlalu banyak jajan itu tidak baik. Karena seperti yang aku katakan di vlog-vlog aku sebelumnya, ketika kita jajan, kita nggak tahu perasaan orang itu ketika membuat makanan tersebut, yang apabila kita makan, kita bisa menyerap trauma dari orang tersebut. Hal lain yang bisa membuat aku bahagia yaitu membersihkan rumah. Rumah yang bersih, aku nggak tahu kenapa aku suka banget bersih-bersih. Padahal dulu waktu kecil ibu bilang aku sering banget bawa tanah, naik ke atas tempat tidur, main di sana dengan tanah tersebut. Oh my god. Tapi sekarang aku suka banget dengan ruangan yang bersih dan rapi. Meskipun standar aku sekarang aku turunin setelah ada Sea di rumah. Tapi kalau ada kesempatan aku biasanya akan beberes. Terus ini yang lainnya, kegiatan yang aku suka yaitu membaca. Dari kecil aku suka banget membaca. Meskipun koran-koran yang nempel di dinding juga aku suka banget bacanya. Cuman sekarang ada ponsel, which is aku lebih banyak membaca di ponsel, terutama tentang ajaran spiritual. Kalian menyukai bahan bacaan apa di ponsel, teman-teman? Ponsel itu banyak banget hal positif di dalamnya, juga banyak hal negatif apabila kita mencari yang negatif. Jadi kalian bijak-bijak ya menggunakan ponsel. Mungkin dalam beberapa tahun, dengar-dengar sih katanya internet bakalan dimatikan, but I hope so not. Salah satu hal yang bikin bahagia itu ketika kebutuhan anabul terpenuhi. Nah, ini kita lagi singgah di pet shop untuk membelikan keperluan anabul. Habis itu kita lanjut deh untuk jalan-jalan ke pantai.
Waktu itu kita jalan-jalannya udah agak sorean. Tadinya sih pengen mandi, kirain air pasang tuh sore, ternyata enggak loh temen-temen. Akhirnya kita jalan jauh banget ke sana untuk mencari pantai. Kok pantai sih, apa sih, air yang lumayan dalam untuk mandi. Ke pantai ini juga aku seneng banget soalnya aku bisa grounding, sunbathing, sun gazing, dan bener-bener ini sun gazing soalnya kita di pantai tuh sampai bener-bener matahari terbenam. Untuk ngambil video sunset aja itu juga nggak sempet soalnya kita masih mandi di sana. Tadinya kita ngarep nih air bisa pasang, ternyata malah makin surut. Jadi akhirnya kita pulang dari pantai itu habis maghrib dan tiba di rumah itu pas isya. Nah, ini juga nih yang buat aku bahagia itu bisa lihat hewan-hewan laut di pinggir-pinggir pantai ketika pantai surut. Tapi aku paling seneng lihat mataharinya sih. Nggak tahu kenapa aku selalu menyukai benda-benda langit sih. 새벽이 찾아와 밤의 명암은 더욱 깊어져 망가네 내 바람은 그리 크지 않아 단지 조용히 하루를 정리하고 싶을 뿐 미지근한 샤워와 내 기타 소리와 너의 따뜻한 불빛에 조용히 잠들고 싶을 뿐이야. Aku juga lumayan senang ketika ke kebun itu bisa ketemu sama Melon. Jadi Melon ini adalah kucing kami di kebun dan dia sangat manja. Untungnya di sana tuh dia punya temen kucing jantan itu namanya Jongkok. Jadi dia betah-betah aja di kebun. Dan yap, yang bikin bahagia itu berjalan di bawah pohon. Aku nggak tahu sih, tapi aku merasa pohon tuh memberikan banyak banget energi positif untuk tubuh aku dan itu sangat menyenangkan. Apalagi melihat kolam lele. Kalian masih ingat kan waktu itu aku pergi mencari bibit lele ke mana ya? Aduh, aku kok lupa. Dan ini dia lele itu sangat menyenangkan sih ketika memberikan mereka makan terus mereka ada di atas. Kok ada di atas sih? Naik ke atas maksudnya untuk makan. Jadi mereka berebut makanan gitu itu memberikan perasaan yang damai aja sih liatnya. Dunia ini indah bukan? Iya. Sangat indah. Tuhan menciptakan dunia ini untuk kita dan kita belajar di atasnya. Please jangan dirusak ya buminya. Dan kalaupun beneran someday bumi ini harus berakhir seperti biasa setiap ada hari pertama, pasti selalu ada hari terakhir. Aku harap semua bisa melepaskan kemelekatan dengan sempurna. Meskipun aku sangat berharap itu salah sih, intuisi itu salah. Apapun pelajaran kita di bumi ini, semoga kita bisa berhasil untuk naik level dan menyelesaikannya dengan baik. Sehingga tidak perlu ada remedial lagi nih, ya enggak sih? Ini narasinya aku akhiri sampai di sini ya. Terima kasih telah menontonnya sampai akhir. Seperti biasa, thank you. I love you. Bye.